Oke, nanti saya akan post recordingnya di YouTube ya. Jadi kalian kalau mau belajar lagi ya. Bisa baca bahan, bisa juga lihat video kuliah di YouTube ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya. Oke, gimana tugas bacanya kemarin? Sudah dibaca? Ada kesulitan? Ada yang Udah, merasa Mem. bahasa Inggris ya? Banyak ya. Iya, Mem. Ya pakai bahasa Inggris ya. Em, Semoga bisa dimengerti ya walaupun pakai bahasa Inggris. Em, Sebetulnya tidak terlalu bahasa Inggris yang digunakan bahasa Inggris yang masih sederhana, belum yang berat. Cuman mungkin biasanya kalian belum terbiasa ya, jadi mungkin agak berat ya. Kalau saya waktu itu jadi yang bantuin saya adalah saya bukannya pakai Google Chrome, lalu nanti saya klik translation ya. Nanti jadi dia berubah bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalnya mau di Google tuh ada pakai Google Chrome bukanya. Terus nanti ada settingannya bisa diganti jadi auto menerjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Jadi itu bisa membantu kalian sebetulnya. Oke, baik. Kontrak kita kuliah sekarang sampai jam 2 ya karena saya ada kelas lain berikutnya jadi kita sampai jam 2. Kalau ada pertanyaan atau misalnya ada kebingungan yang belum sempat kita bahas, kita akan bahas minggu depan ya saat pertemuan di kelas. Oke. Jadi minggu depan pertemuan di kelas, semoga kampusnya sudah bisa dipakai dengan baik, sudah selesai renovasinya. Jadi kita bisa ketemu di kelas ya. Terus kita bisa ada aktivitas, juga ada review. Ya. Oke. Baik. Kita sekarang ke sistem integumen ya. Ada yang bisa jawab sistem integumen itu sistem apa ya yang membahas tentang apa? Kulit, Mem. Kulit. Ya, betul ya. Mas Selfie, betul? Selfie dipanggilnya atau apa? Mem. Ya, Ya. Mem, benar, Mem. Oke, Selfie ya. Thank you ya, Selfie. Sistem integumen adalah kulit. Mari kita lihat ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang strukturnya gimana, fungsinya gimana, lalu aplikasinya, proses penyembuhan luka, dan contoh-contoh penyakit pada kulit nanti kita bahas ya. Oke, kita next lagi ya. Nah, ini bagian dari struktur tubuh manusia ya. Ada apa aja? Ada kulit ya, ada lemak. Kita kan ya suka bilang aduh lemak kamu makin banyak gitu ya, nah nanti bilangnya aduh subkutan kamu makin banyak gitu ya. Jadi mulai pakai bahasa Latin ya. Lalu otot ini muskulo ya, saya salah ketik nih ya, muskulo atau muscle ya. Lalu tulang disebutnya bone atau osteum ya. Nah di sini kita bisa lihat lapisan-lapisannya ya, tulang, otot, lalu di hipodermis itu ada lapisan lemak ya atau subkutan, lalu dermis dan epidermis ya. Bagian paling luar apa itu? Hmm, Kulit. hmm, bukan Epidermis, Mem. epidermis ya, di bawahnya epidermis namanya der. Dermis. Oke. Lemak juga disebutnya apa? Lapisan apa? Subkutan. Nah, subkutan ya atau hipodermis oke ya, tulang dan otot. Oke, baik. Nah, fungsinya adalah ini ya fungsi kulit kita ya. Jadi melindungi kulit dari luka dan mikroba. Jadi mikroba itu ada bakteri, ada virus ya. Lalu mengatur temperatur tubuh ya, ekskresi air. Jadi pengeluaran air, urea, garam dan sekresi juga ya. Lalu berespon pada stimulus. Nah, lalu sintesis vitamin D ya. Jadi makanya kan ada ya jemur supaya eh, dapat vitamin D. Nah, sebetulnya untuk mensintesis vitamin D-nya ya. Oke, coba kebayang nggak sih kalau kita nggak punya kulit ya, nggak punya epidermis gitu. Terus pas kita masak gitu ya, nyalain kompor kan bisa luka bakarnya dalam sekali ya. Tapi ini ada fungsi proteksi. Oke, next ya. Nah, ini dia yang tadi ya, ada yang dibagi menjadi 3 yang paling atas ya. Epidermis, dermis, dan subkutan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dalemannya seperti ini. Kompleks ya. Ternyata di kulit kita tuh banyak banget isinya ya. Ada apa aja coba? Ada yang bisa menyebutkan kira-kira apa aja?
Ada apa di situ? April, Aprilia, Syafitri. Coba apa satu sebutkan? Yang di dalam kulit ya, Mem. Dermis. Oke, dermis ya, good ya. Udah gitu, selfie. Apalagi sel? Ada apa lagi? Kenapa? Selfie, ada apa sel? Di unmute saya. Epidermis, Mem. Ada epidermis, betul. Cut Hipodermis. Putro Azahra, apa? Ada hipodermis, Mem. Nah, ada hipodermis. Oke ya. Nah, baik. Nah, coba lihat kalian gambar ini ya. Coba perhatikan, lihat. Ada kelenjar, betul? Ya. Ada kelenjar di sini ya. Terus udah gitu, kamu bisa lihat kursor saya nggak di situ? Bisa? Mem. Saya Ya, Mem. annotate deh, bentar ya. Annotate saya pakai ini. Tunggu ya. Oke. Semoga kamu bisa lihat. Bentar. Ya, nih kelenjar nih. Ya, aduh terlalu tipis ini ya. Bentar. Nih, kelenjar ya. Nih ada kelenjar. Udah gitu, ini apa nih? Kira-kira nih. Hair follicle. Apa ini bahasa Indonesianya? Follicle, Rambut. rambut ya. Nah, udah gitu ada apa lagi nih yang biru sama yang merah nih? Apa ya kira-kira ya? Kalau kita terpotong suka ada keluar darah. Nah, jadi itu apa namanya? Pembuluh Pembuluh darah. pembuluh darah ya. Jadi ada macam-macam ya. Lalu ada nervous. Nervous tuh ada namanya saraf ya. Jadi ada ujung-ujung saraf gitu di kulitnya ya. Jadi kulit kita tuh banyak ya, banyak ujung saraf ya. Nih, ada namanya macam-macam. Meissner, Pacinian ya. Ada sensori, ada hair follicle receptor juga ya. Makanya kalau kita dijambak rambutnya kan sakit. Ya. Nah, jadi karena ada reseptor saraf nyerinya di situ. Oke. Baik, kita lanjut ya. Lanjut lagi. Oke, nah ini ya, jadi ada beberapa lapisan. Di epidermis sendiri, lapisan paling atas tuh ada beberapa lapisan ya. Jadi bacanya dari bawah ke atas, coba lihat gambar ya. Nah, stratum basal, stratum spinosum, lalu granulosum, lucidum, dan corneum. Ya, jadi yang suka ngeletek-ngeletek, ngelupas-ngelupas itu stratum corneum. Ya, jadi bisa ada lapisan-lapisannya lagi dan juga sel-selnya. Kamu perhatikan ya, makin atas makin tipis. Oke, kita skip yang ini ya. Nah, epidermis itu yang mengatur warna kulit. Makanya kan kalian suka kalau jemur di pantai, aduh aku jadi hitam gitu ya. Jadi menghitam, aku gosong. Nah, jadi itu karena adanya melanin. Ya, tapi melanin itu kan ada zatnya. Jadi gini, kalau misalnya yang kulitnya berwarna cerah, ketika dia panas-panasan di pantai kan betul akan menggelap ya kulitnya ya. Tapi nantinya akan balik lagi ke warna kulit aslinya, ya kan? Ya, jadi memang seperti begitu. Atau misalnya ada yang memang berkulit gelap gitu, terus dia berusaha pakai pemutih gitu kan ya. Ya bisa putih sih, tapi nantinya tetap saja akan menjadi gelap lagi. Ya, oke. Terus lihat sidik jari. Nah, coba di kalian punya sidik jari nggak? Ada ya? Punya ya. Jadi sidik jari. Kalau zaman dulu yang nggak bisa tanda tangan suruh sidik jari tuh ya. Gitu. Terus kalau kamu melihat film-film detektif kali ya, suka ada kan sidik jari ya. Tiap manusia tuh sidik jarinya beda loh, unik ya. Jadi keren lah. Tuhan bikin kita keren sekali ya. Nah, sel kulit bergantinya setiap 40 hari. Jadi memang setiap 40 hari itu akan diremajakan ya. Makanya kalian kan lihat kalau luka kan lama-lama sembuh ya. Nah, lama-lama sembuh, udah gitu mengelupas dan digantikan kulit yang baru. Ya, memang dia berganti terus. Selnya tumbuh terus. Ya. Kita ke dermis sekarang ya. Dermis itu sekarang yang lebih dalam ya. Jadi pas dibuka nih ada isinya. Ya, ada apa aja di sini. Oke, terus kita lihat ya. Nah, dalam dermis itu ada glans. Glans itu adalah kelenjar. Ya. Jadi ada kelenjar keringat di situ ya, kelenjar sebasea ya. Jadi ada juga misalnya kalau di kulit yang di payudara, yang di perempuan ya, ada kelenjar mamae ya, memeri ya. Jadi itulah yang menyebabkan
dia bisa memberi ASI ya, kalau ibu bisa memberi ASI karena ada kelenjar mamaenya ya. Ya, ada kelenjar di dalam dermis. Oke, next. Nah, ini adalah si saraf yang tadi ya. Kenapa kita bisa merasakan sentuhan ya? Nah, misalnya ini kita coba lihat nih ya, Meissner yang pertama ya, yang warna ungu, Meissner. Jadi, kalau kamu merem, ya coba merem. Nah, terus sekarang sentuh pipinya dengan lembut. Kerasa nggak? Kerasa kan? Masih kerasa ya? Padahal kamu merem loh. Nah, nanti kalau di kelas kita coba ya, yang nyentuh pipi kamu orang lain ya. Kerasa nggak gitu kan? Nanti kita coba di kelas ya minggu depan ya. Nah, jadi itu adalah saraf apa yang mengaturnya? Yang menerima rangsangannya adalah saraf Meissner itu ya. Nah, sekarang coba pencet pipi kamu, pipi cabi kamu pencet. Ya. Nah, kau pencet. Kerasa nggak? Kerasa ya? Coba merem. Merem. Masih kerasa nggak? Masih kan? Ya, itu namanya saraf Pacini. Ya. Oke. Nah, udah gitu coba lihat lagi. Ada lagi, ada pain, ada heat, ada cold ya. Nah, coba yang kamu yang kuning nih, free nerve ending. Jadi ujung-ujung saraf bebas yang kecil-kecil. Coba lihat, dia kan makin permukaan ya. Jadi kamu lihat tempat-tempatnya nih. Saya gambarin dulu ya. Sebentar ya. Kita annotate dulu. Ya. Opsi. Nah, saya nggak bisa menggambar di sini ya. Nah, ya. Coba kita lihat. Nah, oke. Nah, lihat nih si Meissner kan agak dalam ya. Nih, tempatnya agak dalam ya. Jadi ketika menyentuh kan harus dikasih apa ya? Dikasih sentuhan gitu ya. Tapi ketika si Pacini ini kan lebih dalam lagi, betul? Ya. Makanya kalau tekanan kan jadi lebih pakai tenaga. Ya, baru kena si saraf Pacininya. Ya. Nah, kalau yang ujung saraf bebas di sini tuh lihat tuh. Kamu lihat dia di permukaan sekali, betul? Ya. Makanya kalau kamu kalau kena panas, kena dingin kan cepet kan? Aduh panas gitu ya, aduh dingin gitu kan ya. Ih dingin banget tangan kamu gitu ya. Tegang ya, deg-degan ya dekat aku misalnya gitu ya. Nah, jadi dia makin di permukaan ya, makin bisa merasakan ya. Nah, terus udah gitu coba ada lagi untuk sentuhan ya, ada macam-macam ya. Sampai ke ujung saraf buat di rambut ya. Yang tadi saya bilang makanya kalau ketarik rambut kita sakit rasanya ya. Ada ujung-ujung sarafnya di situ. Ya, oke. Saya kasih ya, ini PowerPoint-nya saya kasih. Jadi jangan khawatir, ketinggalan. Nah, ini dia ya. Ini kurang lebih mirip-mirip sama yang tadi ya. Nah, terus kita ke rambut sekarang. Nah, rambut, coba lihat ya. Mungkin banyak di sini yang berhijab, tapi kan kamu sendiri tahu rambut kamu seperti apa ya. Nah, kalau Mem Siska ya ini, yang straight hair ya, yang rambutnya hmm, lurus ya. Yang rambutnya lurus. Lihat folikelnya dia berbentuknya dari folikelnya ya. Jadi teman-teman kalau kamu kan biasanya ada yang pengen dikeriting rambutnya gitu ya. Pengen dilurusin rambutnya. Nah, sebetulnya kan gimana folikelnya? Jadi makanya tidak bisa selamanya rambut lurus. Misalnya saya rambutnya lurus, saya pernah dikeritingin tapi lama-lama jadi lurus juga gitu ya. Pas tumbuh rambut yang baru tetap aja lurus. Karena ada namanya folikel. Folikel rambut ya. Nah, kalau yang lurus kan dia agak lonjong ke atas, ya. Kalau yang kinki itu ikal, ya. Ikal itu dia bundar folikelnya, ya. Dan yang curly ini ada lagi, ya. Nah, jadi beda-beda kan. Jadi folikel rambutnya beda-beda, ya. Terus kita lanjut ya. Jelas sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Mem. Tidak ada ya. Oke, masih gampang ya. Nah, ini yang kuku ya, kuku-kukuan. Nah, jadi kamu bisa lihat ya, kalau kuku kan terlalu dalam potongnya akan sakit ya. Jadi kamu bisa lihat bahwa kuku juga melindungi. Kebayang nggak kalau saya sering banget bersyukur saya punya kuku ya, karena saya tuh kalau motong eh, kalau memotong sesuatu itu suka tidak hati-hati. Jadi seringkali mau kepotong pisau, untung ada kukunya gitu ya. Jadi seringkali kuku saya yang hancurnya ya sudahlah gitu ya. Tapi saya bersyukur sekali punya kuku gitu karena akan melindungi kulit saya gitu dari terluka ya. Lihat ada tulangnya ya. Jadi di ujung-ujung juga ada tulangnya. Oke, kita lanjut ya.
Fungsi kulit proteksi ya tadi ya. Seperti yang panas di sini. Coba kita lihat nih, perpindahan panas dengan macam-macam ya. Nah, kalau keringetan namanya apa? Evaporasi. Ya, ketika kamu keringetan itu namanya evaporasi. Ya. Ketika dia menguap begitu saja, namanya apa? Radiasi. Ini perpindahan panas ya. Terus kalau kamu nempel nih ya, nempel nih, terus udah gitu kamu mindahin panas tubuh kamu kan, kayak misalnya duduk nih, kamu duduk terlalu lama, sudah gitu pas berdiri kan anget ya, nah, kursinya anget ya nggak ya, atau misalnya teman kamu duduk gitu lama gitu ya, udah gitu, itu kursi aku awas gitu, nah terus pas teman kamunya pergi, terus kamu duduk, ih panas banget nih kursinya gitu ya, nah itu namanya konduksi ya, dia memindahkan panasnya dengan konduksi ya. Nah, terus mungkin kalian sering nih melakukannya, apalagi sekarang ya panas ya. Nah, konveksi, perpindahan panas dengan cara konveksi. Jadi kipas-kipas ya. Nah, jadi ada media udaranya, gitu ya. Oke, lanjut ya, kita lanjut lagi. Saya clear dulu. Alright, nah ini dia kita masuk ke aplikasi ya, proses penyembuhan luka. Ada 4 ya, ada namanya hemostasis, ada fase inflamasi, ini fase ya disebutnya fase. Ada fase proliferasi ya, ada lagi fase remodeling ya, ada fase-fasenya yang dari penyembuhan luka. Oleh karena itu, kalau kamu terluka itu kan nggak langsung instan sembuhnya, apalagi kalau dalam ya. Jadi ada fase-fasenya. Atau mungkin ada saatnya ini. Yang pertama itu tuh banyak darah kan, ada darah keluar ya, ada red blood cell di sini ya. Yang berikutnya suka ada bengkak, ada merah, terus ada kayak cairan kekuningan ya. Nah, itu fase inflamasi ya. Lalu mulai ada yang kulit-kulit yang kering ya, yang korengan gitu ya. Kamu suka pengen kopek-kopek gitu kan. Nah, itu namanya fase proliferasi ya. Berikutnya pas udah bagus lagi fase remodeling. Ya, oke. Jadi ada 4 fase ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan? Aman? Ya. Nah, ini dia ya, proses penyembuhan luka. Jadi ini gambarannya ya, kalau di namanya dekubitus nih. Gini, saya buka dulu yang ini ya. Nah, kalau di medis ada namanya dekubitus ya, atau luka tekan. Kamu mungkin bisa melihat kalau kamu duduk deh, kalau kamu duduk kelamaan ya, atau kamu gini nih kelamaan nih. Ya, topang dagu kelamaan. Kan kalau misalnya udah eh, nggak topang dagu lagi merah kan. Nah, ya. Nah, kemerahan itu kalau lama-lama dia bisa jadi dekubitus. Oleh karena itu, kita sebagai perawat, kalau pasien kita tidak bisa bergerak sendiri, dia harus dimiring-miringkan. Ya, 2 jam sekali, Pak, miring kiri yuk. Nah, terus kamu tepuk-tepuk punggungnya gitu kan. Udah gitu 2 jam lagi, Pak, terlentang ya. Atau Pak, miring kanan ya sekarang. Nah, ya supaya tidak terjadi dekubitus. Coba deh banyak kamu bisa Google ya, bisa nge-googling eh, luka tekan di rumah sakit. Nah, gitu ya. Kamu ketik aja luka tekan di rumah sakit. Nanti banyak sekali penelitian yang membahas tentang hal ini. Ya, karena ini hal yang sangat penting dan masuk ke indikator kualitas pelayanan. Ya. Nah, saya back lagi nih. Coba lihat nih, ya. Stadium 1 kamu lihat ya ada di gambar ya. Dia cuma kemerahan aja. Ya. Jadi kalau kamu kelamaan begini gitu ya, terus merahnya nggak hilang-hilang. Nah, itu kamu masuk stadium 1. Ya, tapi lama-lama sih hilang harusnya ya kalau masih bergerak dengan normal. Lalu stadium 2 dia sudah masuk ke dermis. Ya. Nah, stadium 3 sudah masuk ke subkutan. Coba lihat ya, udah masuk ke lapisan lemak yang lebih dalam. Lalu stadium 4 udah sampai ke tulang. Lihat sampai tulangnya terlihat. Sakit ya? Kebayang nggak pasiennya sakit banget? Ya, makanya peran kita lah sebagai perawat untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi. Atau setelah ada misalnya ini dibawa dari rumah nih udah dekubitus gitu ya. Nah, kita bagaimana caranya sebagai perawat untuk menyembuhkan hal ini? Ya, bisa disembuhin kok. Ya, ini bisa disembuhkan. Oke, jadi inilah tugas kita sebagai perawat. Oke, baik ini adalah referensinya ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Jelas?
Oke, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi coba ya. Coba lapisan kulit apa aja? Yang pertama, saya mau tanyanya ke sini ke Wanda. Wanda Sri Melsa ya. Wanda, oke, jangan khawatir ya kalau salah pun nggak masalah ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Wanda Sri Melsa boleh open mic? Oke, Wanda, Wanda lapisan kulit yang paling luar disebutnya apa Wanda? Hmm, apa dermis? Apa? Ada depannya nih. Nah, Wanda coba di unmute. Nah, saya nggak bisa dengar kamu soalnya. Hmm. Wanda, nah Wanda tahu atau mau di skip dulu atau lupa? Nggak apa-apa. Lupa, Mem. Lupa. Oke, nggak apa-apa. Kamu mau tanya ke siapa sekarang? Temanmu yang bisa jawab. Nah, mau dibantuin siapa? Julia. Siapa? Yulia. Julia, Mem. Oke. Yulia Sri Amanda, betul? Ya, Yulia. Yulia ingat apa lupa? Lapisan kulit yang paling luar apa namanya? Ya, tahu apa lupa? Nggak ada suaranya, say? Waduh, nggak ada suaranya Yulia. Yulia ingat? Waduh, ya kalau nggak apa-apa Yulia, mungkin kesulitan ya. Oke, Tasya Maharani. Nah, mumpung kamu open mic ya. Tasya, apa lapisan kulit paling luar, Tasya? Aduh, nggak ada suaranya, say. Kenapa kalian nggak ada suaranya ya? Kok nggak bisa dengar saya ya? Oke, lanjut lagi deh. Nggak apa-apa, Tasya. Ya, coba di Nur Wahida. Aduh, Nur, kamu kekenyangan kali ya. Eh, hampir ngantuk. Nah, biar nggak ngantuk ditanya sama Mem Siska deh. Panas ya? Kalau panas dibuka aja jasnya, nggak apa-apa. Ya, Nur, Nur Wahida. Gimana? Kamu tahu lapisan kulit paling luar apa? Epidermis, Mem. Epidermis. Ya, bagus, bagus ya. Oke, kita sekarang pindah ke Napoleon Sitanggang. Ya, coba. eh Napoleon coba yang di bawahnya epidermis itu apa? Dermis, Mem. Dermis. Good ya, bagus ya. Oke, kita ke Muhammad Fadilah. Muhammad Fadilah, lapisan lemak disebutnya juga apa ya? Suku 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 apa gitu, Mas? Lupa, Mem. Subkutan ya, atau hipodermis subkutan ya. Good. Bagus sekali. Oke, sekarang kita ganti lagi ya pertanyaannya ya. Apa sih yang membuat rambut itu punya bentuk lurus, bentuk ika, bentuk keriting? Apanya yang membuat hal itu jadi berbeda bentuknya? Ada dari F namanya ya. Nah, Sinta Oktaviani bisa jawab. Sinta. Nah, coba di open mic. Ingat nggak namanya apa? Izin, Mem. Ya. Lupa. Oh lupa, nggak apa-apa ya. Itulah gunanya kita review. Oke, Rika Yartati Lubis. Kamu ingat apa yang membuat rambut tuh beda bentuk? Lupa Dari juga. F. Aduh, ya. Coba ada Mem, yang folikel tahu? rambut, Mem. Siapa? Folikel rambut. Oh, Lika rambut. Siapa barusan yang bicara ya? Saya nggak lihat di sini orangnya. Siapa yang bicara barusan? Dan jawab, oh Tatiana ya. Bilang saya mem Tatiana ya. Kalau kamu angkat tangan saya harus ngeliatin 60 orang di sini ya soalnya ya. Oke Tatiana folike rambut. Betul sekali ya. Baik. Yang bikin kita punya warna kulit yang berbeda namanya apa ya? Dari M. Melanin, Mem. Melanin ya. Good, good. Baik. Kalau proses perpindahan panas lewat keringat itu apa ya namanya ya? Evaporasi, Mem. Evaporasi, evaporasi, good ya, evaporasi. Kalau yang menguap itu apa ya? Radiasi, Mem. Radiasi. Ya, Radiasi. good, bagus, bagus ya. Oke, bagus sekali kalian ya bisa mereview dengan bagus. Baik, kita lanjut ya ke muskuloskeletal. Ya, semoga kalian masih bertahan di kelas ini ya. Ini banyak soalnya. Oke, tunggu ya. Nah, nanti saya kasih di Smart. Minggu depan kita kuis ya.
kuis dari mulai yang pertemuan kemarin. Jadi kita kuisnya agak banyak supaya kamu bisa nge-reviewnya juga lebih enak buat nanti ujian ya daripada di terakhir. Oke, baik kita ke sistem muskuloskeletal sekarang ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi tujuannya adalah hari ini mengetahui jenis tulang ya, jenis tulang apa aja, jenis sendi, jenis otot dan cara kerjanya. Oh, banyak ya. Lalu mengetahui gerak sendi dan posisi tubuh ya. Nanti minggu depan saya kasih ini deh yang aktin miosin ya, tapi itu harus di kelas. Jadi maksudnya liatin videonya ya, ada videonya. Oke. Nah, tulang atau skeletal atau osteum bahasa Latinnya ya. Nah, fungsinya adalah ada macam-macam. Oke, coba baca sebentar, udah gitu kita review ya. Coba baca dulu. Ya? Nah, kalau udah saya mau stop sharing ya. Coba fungsi tulang apa aja? Coba kalian ketik di chat room. Sebanyak mungkin yang kalian tahu ya. Jadi ketik satu, enter. Ketik satu, enter. Coba di chat room. Fungsi tulang tadi buat apa aja ya? Hmm. Hmm. Ada yang sampai typo ya karena buru-buru ya. Penyimpanan mineral. Oke, good. Nah, membuat tubuh bergerak betul ya. Coba kalau kita nggak punya tulang, loyo semuanya ya, netoy gitu ya, nggak ada tulangnya ya. Jadi nggak bisa bergerak gitu kan. Oke, good. Wah, banyak. Dah, sip, sip. Dah, cukup, cukup. Cukup, udah nggak usah ketik lagi ya. Dah, cukup. Saya share lagi. Oke, ini ya. Jadi betul, membuat tubuh kita bisa bergerak. Lalu membentuk tubuh ya. Jadi kalau yang tulangnya besar gitu, badannya suka lebih besar. Oke. Lalu tempat otot menempel dan membuat pergerakan. Lalu juga ada namanya ini nih, hemopoiesis. Ya, hemopoiesis itu adalah proses pembentukan sel darah merah dalam sumsum tulang. Ya, jadi tulang-tulang yang tipis-tipis sel darah merah itu dibikinnya ya di tulang-tulang yang tipis-tipis. Ya, lalu melindungi organ tubuh. Kebayang nggak kalau kita kejeduk gitu ya, terus dadanya kejeduk, terus kita nggak punya tulang, wah jantungnya langsung kena. Ya. Lalu penyimpanan mineral, kalium, kalsium ya, ada di situ. Kalsium yang terutama ya. Fosfor, nah ada di tulang. Oke, nah ini dia namanya tulang panjang ya. Jadi ada jenis-jenisnya. Ini adalah yang pertama tulang panjang ya. Lihat, ada epifisis, ada diafisis. Ya, epifisis itu yang ujungnya, lalu diafisis itu yang tengah-tengahnya. Ya, masih ingat kemarin? Distal, proxima. Ya, nah muncul lagi ya. Nah, terus di dalam tulang itu banyak sekali ya. Ada isinya juga tuh lihat tuh ya. Ada endosteum, ada bone marrow, ada sumsum tulang, ya. Jadi ada lagi fibers, ada lagi pembuluh darah yang nempel di situ, ada saraf yang nempel di situ juga. Ya, banyak ya. Oke, baik. Kita lihat ini. Nah, sekarang ke tulang-tulang wajah kita ya. Coba tulang hidung namanya apa? Nah, Nasal, Mem. ya, nasal. Oke. Kalau tulang buat kelenjar air mata namanya apa? Lakrimal, Mem. Lakrimal ya. Nah, konka, kalau konka itu ada lubangnya ya. Konka lubang hidung ya. Lalu yang di dekat mata ini namanya apa? Yang hijau namanya apa itu? Zigomatik. Zigomatik, Mem. Zigomatik ya, betul zigomatik. Nah, kalau CT scan, diperiksa CT scan suka terlihat kalau misalnya orang kecelakaan terbentur mukanya, nah kelihatan zigomatiknya gimana, aman apa tidak? Ya, atau ada patahan atau tidak? Ya. Lalu rahang bagian atas apa namanya? Maksila. Ya. Rahang bawah apa namanya? Mandibula. Mandibula. Ya. Oke. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita tes lagi ya. Saya stop sharing. Nah, kalian open cam. Saya mau lihat kalian ya sekarang ya. Oke. Coba kalian sentuh nasal. Nasal yang mana nasal?
Nasal ya. Oke, sekarang zigomatik. Zigomatik. Nah, zigomatik ya yang dekat-dekat mata ya. Udah gitu kalian pegang mandibula. Yang mana mandibula? Yang mana mandibula? Rahang bagian bawah ya. Mandibula. Oke. Sekarang kalian pegang maksila. Maksila itu rahang bagian atas. Ya. Nah, oke. Maksila lalu ini mandibula ya. Nanti makanya kalau kamu pegel gitu ya dagunya kamu bilang, "Mem, mandibula saya kok nyeri ya, kok sakit gitu kan ya. Mungkin saya kejenduk kemarin ya, jadi mandibula saya sakit gitu kan ya. Nah, jadi itu ya. Mem, nasal saya ingusan gitu ya. Jadi hidung saya beringus nah, gitu ya. Jadi mulai pakai bahasa-bahasa Latin ya. Nah, jadi biar ingat. Oke, kita lanjut lagi. Baik, kita lanjut lagi sebentar. Oke ya. Nah, sekarang ini yang lebih kompleksnya ya. Nah, ada kamu coba lihat di sini ada sebentar. Ini penting soalnya ya. Tunggu bentar. Oke. Nah, ini nih foramen. Kamu bisa lihat kan? Ya, foramen. Foramen itu adalah lubang ya. Nah, jadi namanya foramen kalau di tulang ya. Foramen. Oke. Nah, ini ada banyak ya. Nah, ada tulang temporal ya. Temporal di pinggir ya. Terus udah gitu etmoid, lakrima, bla bla banyak ya. Nah, ini kamu bisa baca. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Mem. Nggak ada ya. Oke, baiklah. Kita lanjut ya. Nah, ini dia ya. Ini wajib kalian baca ya. Minggu depan kita kuis ini tentang tulang-tulangan ya. Oke, coba lihat ya. Coba kita lihat bareng-bareng di sini. Jadi ada namanya tulang tengkorak ya, skull. Oke. Ada frontal, ada tulang frontal dahi, ada maksila rahang atas, ada mandibula. Ya, ini tulang-tulang yang besar-besarnya ya. Nah, terus udah gitu ada clavikula, ada scapula. Ya. Nah, sudah gitu kita ke vertebral. Jadi ada gini, ada tengkorak, ada namanya pektoral, area pektoral, ada torasik, toraks ya, toraks itu dada ya. Ada daerah pelvis ya. Pelvis itu apa ini namanya? Panggul ya, panggul ya. Lalu patella, lalu ada tarsus. Tarsus itu kaki atau tarsal. Ada karpus, karpus itu tangan. Ya, nah, ada banyak macam-macamnya ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama ya. Coba kalian coba pegang tulang frontal kalian. Tulang frontal yang mana saya mau lihat? Frontal. Good ya. Oke, sekali lagi tulang mandibula. Mandibula. Ya, maksila. Good ya. Lalu pegang klavikula. Klavikula kalian sebelah mana? Klavikula. Klavikula nih, tulang yang di sini ya. Tulang yang sebelah sini itu namanya klavikula. Scapula, scapula yang mana scapula? Scapula itu di sini, bahu bagian belakang. Ya. Nah, terus kita ke torasik ya. Sternum, sternum yang mana? Tulang mana? Sternum? Tulang dada. Ya. Ribs. Nah, ribs itu apa? Iga, tulang iga. Ya. Nah, ada lagi cartilage. Cartilage itu cartilago itu adalah tulang lunak ya. Kalau kamu makan dada ayam, terus ada yang empuk-empuknya tuh. Nah, itu ya yang di antara dada kan ada tulang-tulangnya nih. Nah, di antaranya itu suka ada yang tulang yang bisa digigit-gigit ya. Nah, itu tulang lunak. Nah, pelvis. Nah, pelvis ya ada hip, ada sacrum, ada coccygeus ya. Oke, sekarang karpal. Coba karpal mana karpal? Karpal adalah tangan ya. Karpa atau karpus sama aja ya. Lalu patella. Patella itu apa? Lutut ya. Nah, kaki namanya apa? Tarsus. Tarsus atau tarsal juga bisa ya.
Lalu ada tulang-tulang nih di sini. Oke, tulang paha ini namanya apa ini? Femur, mem. Femur, ya. Femur, mem. Femur nih gede banget tulangnya ya. Nah, udah gitu tulang kering nih. Nah, ada namanya apa? Fibula dan tibia. dan tibia. Atau tibia fibula ya. Kalau di tangan kita nih ada dua tulang rupanya. Namanya apa? Ulna dan radius ya. Radius ulna. Oke. Nah, jadi banyak ya tulang kita ya. Udah pusing? Ya, minggu depan kita kuis ya. Nah, ini adalah tulang vertebra ya. Mungkin kamu pernah dengar saraf kejepit. Nah, saraf kejepit tuh apa sih? Nah, ini nih yang suka kejepit tuh si spinal cord-nya. Ya, jadi ada diskus. Nah, diskus tuh adalah ininya ya. Ya, diskus itu adalah sela-selanya ya. Jadi ada yang keluar ke sela-selanya, jadi kejepit dia. Ya itu yang sakit banget, bahkan sampai kesemutan, nggak bisa bergerak gitu ya. Jadi ini eh, yang saraf kejepit itu si medula spinalisnya itu menonjol ya, menonjol jadi dia terjepit. Gitu. Jadi kalau kamu dengar oh ya saraf kejepit gitu punggungnya ya, nah kayak gitulah. Nah, ini ada ruas-ruas tulang belakangnya ya. Jadi ada servikal. Ada tulang servikal ya. Ada tulang torakal. Servikal tuh di leher, itu servikal ya. Lalu torakal di toraks di dada. Terus lumbal, lumbal tuh kalau kamu apa? Menunduk gitu ya, menunduk gitu, mencondongkan badan. Nah, suka ada yang jendol gitu ya di punggung kamu bagian bawahnya itu lumbal. Ya, lumbal. Lalu sakrum ya. Sakrum, sakrum tuh yang dekat-dekat ke bokong ya. Lalu koksigis, koksigeus ya. Koksigeus tuh tulang ekor ya buat kamu duduk gitu ya, koksigeus. Oke. Nah, ini jadi persarafan kita tuh, otak kita tuh nyambung terus ke persarafan di dalam si tulang belakang ini. Ya. Nah, jadi makanya nggak boleh pukul-pukul punggung. Mungkin kau pernah dengar ya, kalau bencana jangan pukul-pukul punggung. Ya ini bahayanya. Karena kamu bisa mencederai tulang belakang ini. Di dalamnya ada medula spinalis. Atau nggak boleh pukul di leher. Nah ya, jangan ya. Jadi bercandaannya sekarang kita batasin. Ya, jangan melakukan kekerasan. Oke, kalau pukul di leher juga akan mencederai. Ya, jadi sekarang tahu ya sebabnya kenapa nggak boleh pukul-pukulan ya. Oke, nah ini nih ya kita coba lihat. Nah ini minggu depan kita pelajari ya semuanya ya, kita review lagi ya. Nah ada namanya jugular, ada namanya clavicular notch. Ini apa tadi tulang apa ini? Sternum ya. Tulang sternum ya. Lalu ujungnya ada namanya nih ya bahasa Inggrisnya sipoid process atau processus sipoideus. Udah mulai mabok, banyak bahasa Latin, banyak banget ya bahasa Latinnya. Tiba-tiba banyak ya. Jadi selamat datang di keperawatan ya. Inilah yang harus kita pelajari ya. Nah, coba kita lihat nih. Ada namanya tulang costa, tulang iga atau ribs ini. Ya, ada namanya intercosta. Intercosta tuh di antaranya. Ya, jadi ada costa, ada intercosta. Ya, nah minggu depan kita belajar lah sama Bapak Tengkorak yang ada di kelas, ada di kampus ya. Kita coba pelajari Bapak kampus, Bapak Tengkorak di kampus. Oke, yang tadi ya kita belajar ya. Jadi apa? Klavikula, di mana klavikula? Klavikula dan skapula ya. Yang suka pegel nih, aduh pegel nih punggung aku. Nah, itu si skapula itu ya. Terus tulangnya ini tadi kita belum bahas ya. Tulang lengan atas namanya apa? Merus. Humerus ya. Kalau yang ini namanya apa? Yang di tangan ada dua nih. Radius ulna. Radius dan ulna ya. Good. Bagus ya. Lihat ada arteri ya di bawah tulang klavikula kita ya. Oh, sorry, tulang subclavia ya. Jadi di bawah klavikula ada namanya subclavia ya. Oke. Ini dia. Karpa dan tarsa. Karpa itu tangan, tarsa itu kaki. Ya. Nah, coba ada macam-macam ya namanya ya. Ada
ada macam-macam lah ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya ya, pakai bahasa Inggris ya. Ya, thumb, index, middle, bla bla bla. Coba kita lihat ya. Ada namanya palang ya, palang. Dista yang makin jauh, dista palang ya. Proxima yang makin dekat ke badan. Ya, banyak ya. Ribet gitu kalau misalnya mau diperintilin satu-satu tuh sangat kompleks tubuh manusia ya. Oke. Kita lewat dulu ya. Nah, sekarang kita ke otot. Semoga kalian masih bisa bertahan ya. Nah, otot nih macam-macam ya. Ada otot polos, ada otot lurik atau otot rangka, dan ada otot jantung. Ya, nah jenis-jenisnya kamu bisa lihat. Otot polos ada di bagian organ dalam ya. Otot rangka itu yang bisa membesar ya. Kalau kamu senang fitness, itu senang ngegedein badan kalau yang cowok-cowok. Nah, ini otot rangka kamu yang diperbesar ya. Otot jantung, nah, otot jantung yang selalu berdenyut yang sangat kuat. Oke. Nah, ini dia ya. Ini ada beberapa tulang yang otot yang penting ya. Nah, ini di sini ada namanya trapezius yang di atas ya. Maaf, bukan yang ini maksud saya. Jadi ada tulang trapezius, ada yang ini nih. Nah, area sini nih kemarin kamu ya diapain? Divaksin, vaksin COVID, betul? Nah, di area mana? Deltoid. Deltoid ya. Nah, ini kalau yang suka dipamerin sama cowok-cowok, ada namanya bicep, namanya tricep. Ya. Terus yang kotak-kotak perutnya yang kayak roti tawar apa itu? Roti sobek. Namanya apa? Rectus abdominis. Abdominus. Nah, ya. Nah, terus ada lagi oblik yang di pinggirnya, lalu quadricep ya. Lalu pantat nih, bokong apa namanya? Gluteus. Ya, nah, ada banyak ya, banyak jenis-jenis tulangnya. Oke, perhatikan yang gede-gede dulu aja. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Aman? Aman, Mem. Yang lain enggak aman, saya nggak ngerti gitu ya. Nanti harus dibaca dan dihafalkan soalnya ini ya. Oke, ini adalah sendi ya. Sendi ya, sendi ya. Nah, ini kan pakai bahasa Inggris teman-teman ya. Minggu depan saya mau kalian tulis bahasa Indonesianya ya. Oke. Nah, pivot itu sendi apa? Hinge itu sendi apa? Saddle itu apa? Ya. Plane itu apa? Ya. Ball and socket apa ya? Saya kasih clue ya. Clue misalnya ada sendi pelana. Nah, ya sendi pelana yang mana kira-kira? Yang ya coba kalian cari ya. Cari artinya ini apa ya? Oke, sendi peluru yang mana? Yang dari tadinya anak IPA, sendi peluru ini ya, ball and socket joint. Ya, disebutnya sendi peluru ya. Nanti kalian minggu depan tuliskan bahasa Indonesianya apa. Ya, ini adalah penjelasannya. Lalu gerakan sendi ya. Nah, ini juga penting karena kita sebagai perawat perlu membantu pergerakan pasien. Ya, karena pasien kan yang nggak bisa bergerak, yang stroke misalnya habis kecelakaan, kita harus bantu untuk dia menggerakkan sendinya ya, supaya nggak kaku, supaya nggak kecil ototnya, nggak atrofi ya. Ada fleksi, ada ekstensi ya. Fleksi ini kepalanya nunduk ya. Coba sekarang semua kepalanya fleksi. Fleksi. Oke, sekarang ekstensi. Nah, hiperekstensi. Nah, gitu ya. Dah. Oke. Nah, jadi fleksi ini menekuk ya. Jadi mendekati tubuh, mendekati sumbu tubuh ya. Kalau tangan juga fleksi, tangannya ditekuk ya. Ekstensi direnggangkan ya. Fleksi ditekuk, ekstensi diregangkan ya. Oke. Nah, ini ya. Ada abduksi, ada aduksi. Aduksi itu yang dekat ke sumbu tubuh, abduksi yang menjauh. Ya, kalau diputar namanya sirkumduksi. Oke, nah ini minggu depan. Nah ini harus di kelas supaya kalian bisa lebih ngeh gitu ya. Nah ini ada posisi tidur ya. Kalian suka posisi tidur yang mana nih? Yang left lateral. Left lateral ya. Kalau bobo begini enak banget ya. Nah terus kalau lagi apa?
Di kafe, senangnya yang mana di kafe? Duduk di kafe, baca buku, santai, ngobrol. Yang mana sukanya? Yang Fowler. Fowler ya. Fowler ya. Jadi kan ada macam-macam ya. Nah, makanya duduknya fowler gitu ya. Nah, prone ini telungkup ya. Prone itu telungkup, supine-nya terlentang. Ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Alright. Nah, ini adalah posisi-posisi yang suka dipakai kalau di pasien dan juga di operasi ya, kamar operasi, di kamar melahirkan ya, di tempat ibu-ibu melahirkan juga bisa. Oke. Kalau misalnya yang mau melahirkan yang mana menurut kalian? Posisinya yang mana? Dorsal recumbent, ma'am. Hmm. Dorsal recumbent nanti babynya kegencet. Jadi yang mana nih? Litotomi. Iya, litotomi. Ya, litotomi yang benar. Kalau dorsal recumbent ini buat pasang selang pipis. Ya. Nah, ya. Kalau mau BAB yang mana? Buang air besar. yang Squatting ini ya. Masa standing gitu ya. Kalau standing ini gimana ya? Ini biasanya kalau ada juga yang melahirkan standing, posisinya ada ya. Ada. Jadi ada penelitian bahwa bisa dilakukan seperti itu ya. Nah, kalau ini untuk memeriksa hemoroid misalnya ya, yang ada wasir. Nah, terus ada lagi pemeriksaan-pemeriksaan lain yang perlu melakukan posisi seperti ini. Ya, Sims. Nah, kalau saya tidur senang gini nih. Senang Sims. Ya, peluk guling, peluk bantal gitu kan ya. Nah, setengah telungkup, wah itu udah nyaman banget. Nggak bisa diganggu ya. Sims position. Oke. Nanti kita di lab ya belajar ini ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Udah mulai lebih gampang ya dibanding tulang-tulangan dan otot itu ya. Habis. Ya, sudah habis ya. Nanti bahannya kalian baca lagi, minggu depan kita akan pelajari ya. Oke, saya stop dulu recordingnya.